Orang Jawa, suku Jawa, dikenal di dunia sebagai orang yang mudah sukses, mudah berhasil, dan betul-betul produktif. Apa benar seperti itu? Bagaimana kebiasaannya? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yan Bintang. Orang Jawa semua tahu bahwa keberhasilan, kesuksesan, panjang umur, kebahagiaan, rata-rata menghinggapi karakteristik orang Jawa. Sebenarnya ada apa sih dengan orang Jawa itu? Ada 20 kebiasaan orang Jawa. Yang pertama, mempeng. Mempeng itu artinya bekerja keras. Bekerja yang betul-betul sesuai dengan tanggung jawab. Bekerja sesuai dengan isi hatinya, dengan pikirannya sepenuh hati, dan target dapat dicapai. Sehingga tidak usah kaget ketika orang Jawa pukul 4.30 sudah berada di kebun. Pukul 5 sudah banyak yang di sawah. Pagi betul, dia sudah di sawah. Karena mempeng. Setelah itu siang istirahat sebentar, lalu cari rumput untuk hewannya. Malamnya masih melakukan kegiatan apa. Jadi mempeng, itu yang pertama. Yang kedua, orang Jawa itu telaten. Telaten itu istiqomah terus-menerus melakukan sampai berhasil. Ketika nanam tiap hari dilihat, dipupuk, di apa, terus ada cinta pada pekerjaannya, kemudian tidak kenal lelah, terus-menerus disiplin melakukan. Yang kedua, telaten. Yang ketiga, jagong. Jagong artinya bertamu ke tetangga, ke orang lain, ke teman ketika teman itu melakukan pesta atau datang dari mana, atau baru melahirkan, atau punya hajat. Biasanya orang Jawa dia jagong. Jagong itu mendatangi, bertamu, silaturahim ke orang-orang yang punya momen, dan kita ikut mangayu bagyo, membahagiakan, ikut melibatkan diri supaya senang. Jadi jagong itu artinya kita datang ke orang lain ketika orang lain punya hajat. Apakah melahirkan, apakah pesta perkawinan, datang dari mana, dan seterusnya. Dalam jagong itu biasanya membawa oleh-oleh dan ngertakne. Ngertakne itu mencari tahu bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, berbagi rasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, jagongan. Orang Jawa terbiasa jagongan. Jagongan itu artinya berbincang-bincang santai, 2, 3, 4 orang di sebuah tempat sambil minum kopi, membicarakan topik yang sedang topik yang sedang berjalan, bahkan berganti-ganti topik. Dan jagongannya bisa sampai larut malam, ya. Ada kelakar di sana, ada keseriusan, itu namanya jagongan. Beda dengan jagong, ya. Jagongan. Yang kelima, kanti. Kanti itu sabar. Sabar menunggu waktunya. Ketika nanam, dia sabar sampai nanti panen tiba. Ketika menyekolahkan anak, dia sabar mendoakan sampai anaknya nanti lulus. Itu kanti dia. Jadi kanti itu sabar sampai mendapatkan hasil. Jadi jangan kaget ketika orang Jawa itu tampak diam sabar, tapi dia sudah punya target hasil. Orang Jawa dikenal dengan poso. Poso itu puasa. Puasa bermacam-macam cara. Ada puasa yang memang tidak makan dan minum dari waktu pagi sampai nanti maghrib. Tetapi poso ini juga dimaknai dengan menahan sesuatu sampai waktunya tiba. Jadi banyak posonya, jadi ada poso ngebleng artinya digelap, anti cahaya, ada poso untuk tidak melakukan tertentu dalam rangka mencapai tujuan, itu poso. Yang ketujuh, orang Jawa suka sederhana, sakmadyo. Sakmadyo itu
Orang Jawa tidak mau glamor, tidak mau sombong, melebih-lebihkan. Dia selalu bersahaja. Jadi sakmadyo. Jadi apa adanya, sesuai dengan ukurannya. Dia sakmadyo. Selanjutnya yang ke-8, orang Jawa itu titen. Titen itu artinya dia memperhatikan sesuatu berdasarkan pengalamannya. Sehingga orang Jawa kadang-kadang dianggap orang lain punya indera keenam. Sebenarnya tidak, dia hanya titen saja. Titen itu, oh ini waktunya nanam, oh ini waktunya hama akan datang, oh ini waktunya akan pulang, oh ini. Jadi titen itu seperti memperhatikan waktu ya, memperhatikan momen, memperhatikan kejadian berdasarkan apa yang pernah dialami. Selanjutnya, yang ke-9, ngenteni. Jadi orang Jawa itu punya kebiasaan ngenteni. Ngenteni itu menunggu janji, menunggu hasil, menunggu panen, menunggu waktunya tiba. Dan menunggu itu ada kaitan dengan poso, ada kaitan dengan sabar, ada kaitan dengan yang lainnya. Dia tabah betul ngenteni. Masanya tiba. Orang lain nggak kuat, suku lain sudah nggak kuat, dia masih sabar ngenteni, ya ngenteni. Sehingga terkenal ulet, terkenal sabar, terkenal tahan banting karena punya kebiasaan ngenteni. Yang ke-10, karep. Orang Jawa itu punya karep. Karep itu punya keinginan, punya kehendak, punya konatif, punya karsa, punya angan-angan yang akan dicapai. Jadi orang Jawa punya keinginan jangka pendek, jangka panjang, tahun depan saya harus apa, 2 tahun lagi harus apa, besok, nanti. Sehingga di Jawa dikenal dengan kata besok, ben, mek, dan seterusnya. Itu artinya punya arep. Yang ke-11, arep. Orang Jawa itu arep. Artinya dia mau ketika dimintai tolong, ketika diberi, ketika apa, dia arep. Jadi melakukan take and give, saling memberi, dia arep. Arep itu mau menerima. Nomor 12, asrep. Orang Jawa suka kondisi asrep. Asrep itu dingin, tidak panas, jiwanya tidak panas, pikirannya tidak panas, hatinya tidak panas. Dia suka asrep. Asrep itu kalau ada panas, ada pohon di bawahnya kita berteduh, itu asrep. Asrep itu suasana yang menyegarkan, tidak panas, tidak terlalu dingin, dan nyaman untuk santai di situ. Itu asrep. Selanjutnya, orang Jawa itu yang ke-13, sikep. Sikep itu artinya orang Jawa itu punya pertemanan, persahabatan, persaudaraan yang merasa satu saudara. Biasanya kalau dia keluar Jawa, meskipun dia kampungnya beda-beda, dia merasa satu sikep, satu keluarga. Ketika bareng kemana, ke naik haji atau kemana, itu sikep. Sikep artinya teman bersaudara, teman seangkatan, teman seperguruan, dan seterusnya, itu namanya sikep. Atau kalau dunia umum disebut korps, teman angkatan, teman sama-sama dididik, dan seterusnya. Dia punya sikep. Jadi sikep itu kebersamaan ketika melakukan sesuatu. 14, orang Jawa itu aweh. Aweh itu memberi. Memberi makanan, memberi pikiran, memberi saran, memberi sesuatu demi kebaikan. Jadi jangan takut, orang Jawa itu pasti aweh. Aweh itu artinya memberikan sesuatu ketika dia merasa lebih dan merasa perhatian. Jadi jangan khawatir ketika orang Jawa banyak yang sedekah, banyak yang infak, banyak yang zakat, dan seterusnya, karena memang ada dalam kebiasaannya aweh. Yang ke-15, orang Jawa itu seleh. Seleh itu artinya menerima apa adanya. Dan kalau salah, dia mengatakan salah. Kalau tidak benar, dia mengatakan tidak benar. Dan dia tidak mau frontal karena dia seleh. Seleh itu artinya menerima, bukan kalah ya, bukan kalah, tapi mengalah. Dia mengalah untuk seleh. Begitu. Yang ke-16, aruh. Orang Jawa itu suka aruh. Aruh itu artinya menyapa. Jadi menyapa orang lain, mau kemana, sedang apa, melakukan apa. Dan dia selalu mendahului sapaan itu. Keramahannya ada di situ. Aruhnya itu bisa lewat suara, bisa lewat perbuatan, bisa lewat senyum. Sehingga orang Jawa dikenal dengan suka senyum. Karena memang kepribadiannya, kebiasaannya adalah aruh.
Selanjutnya 17, lungguh. Orang Jawa unik, kalau menerima tamu dia harus lungguh. Artinya lungguh itu duduk. Jadi tamu harus dipersilakan duduk dulu, belum ngomong macam-macam. Suruh duduk dulu, nyantai dulu. Jadi dia lungguh untuk simbol dari sebuah kebebasan jiwa, kebahagiaan, dia harus lungguh, duduk. Sungguh, ke-18 sungguh. Sungguh itu orang Jawa punya kebiasaan memberikan jamuan, makanan, minuman, memberi suguhan. Dan itu ikhlas betul, orang Jawa ikhlas betul terhadap sungguh itu, patuh. Jangan kaget jika orang Jawa itu di mana-mana disebut orang yang nurut. Ya memang orang Jawa itu patuh. Patuh dengan kesepakatan, patuh dengan aturan, patuh terhadap pimpinannya, patuh terhadap tata tertib. Jadi orang Jawa itu mudah sepakat, mudah patuh terhadap sesuatu dan jarang yang mengingkari janji. Yang ke-20, kaweruh. Orang Jawa itu punya kebiasaan kaweruh. Kaweruh itu kebiasaan mendapatkan sesuatu lewat diskusi, bertanya, membaca, melakukan. Sehingga jangan kaget jika orang Jawa itu suka berguru, suka belajar sesuatu, suka mempelajari sesuatu, karena memang kebiasaannya adalah kaweruh. Pengetahuan menjadi kebiasaan dasar bagi orang Jawa. Semakin tambah umur, semakin dia terus menimba pengetahuan. Bahkan beda-beda guru, dia datang kemana untuk berguru A, datang kemana berguru B, datang kemana berguru C, membaca buku, diskusi, bahkan sampai jadi cantrik atau nyantri ya di sebuah tempat. Karena memang kebiasaan orang Jawa adalah kaweruh. Itulah 20 kebiasaan orang Jawa yang unik dan orang Jawa menjadi suku terkenal di dunia. Luar biasa. Demikian, salam Kak Yono Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.